tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas.
Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Ya, kembali hari Minggu ini tanggal 17 Januari 2021. Tak terasa ya, sudah 17 hari ya, kita memasuki tahun yang baru ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk PLC, Purpose Life Church Jemaat di kota Melbourne. Dan juga terima kasih untuk di sana ada PA Brisbane, Australia dan sekitarnya. Dan juga terima kasih untuk saudara-saudara dari JKI Zoe Life Bandung. Dan juga terima kasih untuk JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Dan juga ada pendalaman Alkitab Peniel di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga terima kasih untuk fellowship para hamba Tuhan Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek. Dan juga terima kasih untuk fellowship hamba-hamba Tuhan di NTT, tepatnya di Kabupaten Rote Ndau. Untuk itu mari teman-teman kita salam, kita beri salam shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh my sister, oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Dia. Mari sama-sama kita menundukkan kepala. Kita berdoa bersama. Di dalam kebersamaan kami, di hari yang ke-17 ini, di tahun yang baru yang Engkau berikan buat kami, di dalam unity, bersama-sama kami bertemu melalui virtual hari ini. Biarlah Engkau saja yang disenangkan, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang diagungkan. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami muliakan di sepanjang hidup kami. Inilah hidup kami, hidup yang adalah penyembahan kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara sepenuhnya. Roh Kudus, Engkau beracara sepenuhnya. Bawa kami lebih lagi di dalam memuji menyembah Engkau. Bawa kami lebih lagi untuk masuk lebih dalam
di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Inilah kami, inilah kami. Kami siap diberkati lewat apa yang akan Kau sampaikan nanti, lewat penyampaian firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau beracara sepenuhnya dalam ibadah kami, hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yesus saja sumber kekuatan kita. Mari sekali lagi nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. sama-sama katakan yuk sekali lagi yuk. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku Dialah takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dialah sumber kasih karunia, Dialah sumber kehidupan. Dia yang akan terus memimpin kita di tahun ini. Haleluya. Teruslah berharap hanya kepada Dia yang menjadi sumber kehidupan selama-lamanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Sekali lagi, ku mau percaya, selalu. ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Sekali lagi. percaya, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu
berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah batu karang kami yang teguh, tempat kota, benteng dan perisai setiap kita, setiap kami. Engkau yang sudah menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan yuk. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari naikkan syukur, katakan Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Oh Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sekali lagi nyatakan haleluya. Haleluya, haleluya, Dia yang kekal, Dia yang mulia. Haleluya. haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari sama-sama Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita sudah mengalami akan kebaikan, kemurahan, kasih agape-Nya Tuhan 1 tahun lalu. Dan percayalah, Dia Tuhan yang sama akan memimpin, akan menyertai kita di tahun ini. Haleluya. 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 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kau baik bagi setiap kami. Mari sekali lagi nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali lagi nyatakan terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan yang sempurna. Pemeliharaan Engkau dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Itu yang kami alami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah ini pengakuan kami bahwa kami berserah penuh. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau saja yang memimpin kami, Engkau saja yang membimbing kami, Engkau saja yang mengerahkan akan langkah-langkah hidup kami di hari-hari ke depan. Karena kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
sekali lagi saudaraku, angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan kita. Mari sekali lagi sembah Dia dalam roh.
Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depan, merubah situasi dan kondisi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Naikkan syukur. Dia yang adalah anak domba Allah, yang duduk di tahta yang maha kudus. Dia yang sudah membuktikan kasih-Nya, dan Dia akan terus membuktikan kasih-Nya. Pemeliharanya sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Mari sama-sama sekali lagi katakan, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan, worthy, worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercies. Holy, 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 yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings.
shall I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Waktu selanjutnya saya serahkan buat Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul melalui channel YouTube. Kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu sudah kami dengar, yang Kau kehendaki yaitu agar kami mengenal Engkau. Tuhan, dalam rangka itulah, maka kesempatan ini kami akan menggali firman-Mu. Dan kami percaya sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan sendiri, yang membuat kami dapat memahaminya, mengerti. Dan pengertian itu, yang kami mengerti itu, akan membebaskan kami dari setiap belenggu, setiap ikatan, apa saja namanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, beberapa minggu kita terus mempelajari bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menggali lagi lebih dalam lagi. Dan ada satu hal yang harus kita pahami. Kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan tidak mungkin bisa mengerti pencipta kita, kecuali pencipta kita ini menyatakan dirinya, barulah kita bisa memahami dan mengerti sejauh yang Dia katakan. Nah, inilah keterbatasan kita. Saya berharap Anda bisa memahami ini. Sekarang saya akan ajak Anda untuk mengenal Dia, mengenal Yesus. Ada baiknya saya baca sekali lagi Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Pertanyaan yang muncul, mengapa kita harus mengenal Yesus? Tatkala kita tidak mengenal Yesus, maka kita telah berada di dalam satu situasi yang bisa tidak mempercayai Dia. Ya. Dan kita sudah melihat dari beberapa hal yang sudah kita pelajari, salah satunya Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saya baca ulang untuk Anda. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Umat berarti bukan orang luar, orang dalam, akan binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya. Saya ulang lagi juga, kita akan membaca Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32b. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, yang mengenal Tuhannya, akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Nah, dari yang sudah saya baca ini, kita senang atau tidak senang, kita harus mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ya.
Nah, saya akan ajak Anda untuk membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Kita akan melihat sebelum Yesus hadir di muka bumi yang diperingati dengan hari Natal. Ya, saya sengaja menggunakan istilah bukan kelahiran, kehadiran Yesus. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Segala sesuatu. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah segala sesuatu yang sudah ada di alam semesta ini, yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu itu diciptakan oleh firman itu. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh firman itu. Kemudian ayatnya yang keempat. Dalam Dia, dalam firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman itu ada hidup. Sekarang saya akan ajak Anda untuk meloncat ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam bahasa aslinya telah menjadi daging. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu sekarang menjadi daging. Firman yang adalah roh sekarang menjadi daging. Bagaimana ini firman menjadi daging? Nanti kita akan membaca, ya. Nah, inilah awal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah roh, dia adalah firman. Perkataannya Tuhan sendiri. Dia firman itu. Dan firman ini juga yang telah mencipta segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta, termasuk bumi kita. Tidak ada yang tidak dijadikan oleh Dia. Semua dijadikan oleh Dia. Ini adalah peristiwa di dalam alam roh sebelum Yesus hadir di muka bumi. Dan tadi di dalam ayat yang ke-14, firman yang adalah roh tadi telah menjadi daging. Ya. Dan daging ini adalah daging yang sama dengan daging umat manusia dimanapun mereka. Warna kulit apapun sama. Dan pertanyaannya lah, apakah ada perbedaan daging di dalam ayat yang ke-14 ini dengan daging kita? Sama sekali sama. Tidak berbeda. Yaitu daging yang bisa rusak. Daging Anda dan daging saya juga bisa rusak. Tatkala ada luka dan kita tidak segera mengobatinya, maka daging itu setelah beberapa hari akan mengeluarkan aroma busuk. Anda mungkin tahu tatkala ada orang yang kena diabetes,
dan ada luka. Lukanya sulit sembuh dan akan mengeluarkan aroma busuk. Nah, itulah daging. Daging seperti itulah yang digunakan oleh roh tadi. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dan bagaimana firman itu menjadi daging. Ya. Saya ajak Anda untuk melihat Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia Yusuf mempertimbangkan maksud itu, maksud apa? Mau meninggalkan Maria karena belum Maria sudah hamil. Malaikat Tuhan nampak kepadanya, kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kata dari Roh Kudus itu pengertiannya adalah yang menghamili Maria bukan manusia, tetapi Maria hamil karena Roh Kudus. Anak itu dari Roh Kudus. Mungkin belum bisa memberi jawaban. Ya. Saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, jawab malaikat itu kepadanya, kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria hamil bukan dari manusia. Maria hamil karena Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada Maria. Dan Roh Kudus masuk ke rahim Maria. Oleh rahim Maria, roh tadi dibungkus oleh daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya. Apa artinya? Artinya, tatkala nanti di dalam pelayanannya, Yesus harus menderita, harus mengeluarkan darah. Kalau dia tetap roh dan tidak hadir di muka bumi ini, tidak dibungkus dengan daging dari rahim Maria, tidak bisa mengeluarkan darah. Yesus yang tadi kita sudah baca sebelumnya, dia ada di alam roh. Dia adalah firman itu. Dan sekarang firman itu menjadi daging yang mudah rusak. Nah, inilah prosesi Yesus yang adalah di alam roh sebelumnya, sekarang menjadi daging. Itu sebabnya Yesus hadir di muka bumi melalui Maria. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana kok Yesus harus lahir menjadi manusia? Bukankah dia Allah? Ya, tadi kita sudah membacanya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu sekarang menjadi daging. Harus menjadi daging. Banyak pertanyaan. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana
Allah kok menjadi manusia? Ya, karena ada planning yang besar. Planningnya apa? Planning untuk menyelamatkan manusia. Penyelamatan manusia harus menggunakan darah. Penebusan manusia harus pakai darah. Tidak bisa pakai duit. Perbedaannya di sini. Tatkala ada hamba zaman penjualan budak. Budak itu bisa diselamatkan, bisa dibebaskan tatkala dibayar dengan uang. Nah, orang yang dibayar dengan uang itu adalah budak. Sekarang manusia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh alam maut, dikuasai oleh maut. Bagaimana untuk membebaskannya? Tidak bisa dengan duit, dengan darah. Darah siapa? Darahnya Yesus. Yaitu Yesus yang dulunya Allah di alam roh, dia adalah firman. Kemudian masuk ke rahim Maria dan dibungkus dengan daging Maria. Nah, dialah yang akan mengeluarkan darah untuk menebus semua umat yang berdosa. Kembali lagi kepada pertanyaan, mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Memang itulah yang direncanakan oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan manusia. Tidak bisa dengan uang. Untuk menyelamatkan manusia dengan darah. Dengan hidupnya Yesus sendiri. Kalau Yesus masih tetap di dalam roh, tidak bisa mengeluarkan darah. Kalau Yesus dengan keilahiannya yang tetap ada di dalam dirinya, sangat sulit dia untuk dipaku di atas kayu salib. Itu sebabnya peristiwa di Taman Getsemani amat sangat penting untuk kita pelajari. Supaya kita nggak salah mengerti, supaya kita tidak gagal mengerti. Orang-orang yang tidak memahaminya sangat sulit kalau tidak mempelajari peristiwa di Taman Getsemani. Itu sebabnya saya selalu katakan peristiwa di Taman Getsemani itu amat sangat penting. Saya akan menceritakan sedikit. Pada waktu Yesus habis berdoa dengan murid-muridnya, itu adalah kebiasaan Yesus selalu mengajak murid-muridnya berdoa. Dan waktu itu Yesus juga habis berdoa. Kemudian datanglah rombongan besar, yaitu polisi bait Allah, dipimpin oleh Yudas Iskariot. Dan Yesus bertanya kepada orang banyak itu, siapa yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Sangat lucu tatkala polisi bait Allah, di mana Yesus selalu ada di bait Allah, dan polisi bait Allah itu tidak mengenali Yesus. Maka Yesus berkata, akulah dia. Alkitab mencatat dengan jelas, setelah Yesus berkata, akulah dia, ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus, mendorong polisi bait Allah itu. Nah, itulah peristiwa yang perlu kita cermati. Kenapa itu terjadi? Karena keilahiannya masih ada di dalam dirinya. Untuk kedua kalinya Yesus bertanya, siapakah yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus menyerahkan diri. Nah, peristiwa penyerahan diri inilah yang amat sangat penting. Ada dua hal yang Yesus kerjakan. Dia menyerahkan diri, dan yang kedua dia berkata, kalau engkau mencari aku, biarkan mereka, murid-muridnya, pergi. Penyerahan diri ini, menurut saya ini amat sangat penting. Pada waktu dia menyerahkan diri, keilahian Yesus undur daripadanya. Itu sebabnya tatkala Yesus
dicambuk, keluar darah. Tatkala Yesus dipaku di atas kayu salib, itu bisa terlaksana. Dan darah keluar. Dan dia bisa mati. Bukankah Tuhan itu kekal? Kalau Tuhan itu masih tetap ada di dalam dirinya, bagaimana yang kekal bisa mati? Tidak mungkin. Itu sebabnya mengapa Yesus harus menjadi daging. Yang roh itu menjadi daging. Kemudian peristiwa di salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, engkau telah meninggalkan aku. Ya, itu peristiwa yang harus kita catat. Kemudian, 3 hari kemudian, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, saya mencoba menghitung. Hari Jumat itu Yesus mati hanya 3 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Karena setelah jam 6 sore masuk ke hari Sabat. Hari Sabat 24 jam. Kemudian hari Minggunya dimulai dari Sabtu jam 6 sore sampai kira-kira jam 2, jam 3 dia bangkit. Kira-kira 9 jam. Jadi 24 jam ditambah 9 jam. 33 ditambah 3 jam pada waktu hari Jumat, berarti 36 jam. Selama 36 jam, Yesus ada di alam maut. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab di Roma 8 ayat 11. Roh Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu masuk kembali kepada Yesus yang dikuburnya. Dan tentara Romawi yang sedang menjaga kubur Yesus melihat satu peristiwa. Ada kilat yang datang dari langit dan menjebol batu bulat yang menutupi kubur Yesus. Setelah itu Yesus bangkit. Alkitab mencatat dengan jelas, Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa artinya? Keilahian Yesus kembali lagi masuk ke dalam dirinya. Alkitab mencatat dengan jelas. Itu sebabnya maka alam maut, alam kematian tidak bisa menguasai Yesus kembali. Nah, dari sini kita melihat peristiwa demi peristiwa. Yesus telah melakukan semuanya itu. Dan Alkitab juga berkata, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, jika ada di dalam dirimu. Mengapa dikatakan jika ada di dalam dirimu? Yesus sedang berbicara mengenai baptisan. Saya sangat heran menjumpai orang-orang yang sudah bergereja belasan tahun dan waktu berjumpa dengan saya bertanya, sudahkah kamu dibaptis? Dia mengatakan, aku belum siap. Saya katakan, masalahnya Anda tidak pernah mengerti rahasia baptisan. Sesungguhnya, tatkala kita dibaptis ke dalam Yesus, kita mati dan dikubur bersama Yesus. Kemudian waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jikalau roh Tuhan itu yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam dirimu, roh yang sama ini akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Inilah salah satu rahasia. Bahwa di dalam kita ada tubuh yang mudah rusak. Tatkala roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam diri kita, kapan itu terjadi? Setelah saya dibaptis,
maka tubuh kita yang mudah dikuasai penyakit, dikuasai masalah, dikuasai jalan buntu, dikuasai kesulitan, roh yang sama akan menghidupkan. Apa artinya? Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita manakala kita sudah mengalami baptisan itu. Ya, puji Tuhan, Anda yang sudah dibaptis, namun akan lebih indah lagi kalau Anda mengerti rahasia baptisan itu. Nah, ini pemahaman kita mengenai Yesus. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Tadi saya sudah membacakan untuk Anda bahwa di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan oleh firman, yaitu Yesus. Dan tanpa firman, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus sang firman yang telah menjadi daging, dia masih mempunyai kekuasaan yang sama, yaitu pencipta. Mencipta banyak hal, mencipta kesembuhan, mencipta jalan keluar terhadap masalah-masalah. Anda tahu, tatkala Yesus di dalam pelayanannya, dia berjumpa dengan perwira dari Romawi. Perwira itu berkata, Tuan, aku punya pembantu di rumah. Sekarang sedang sakit. Mau mati. Dan Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Tetapi perwira itu berkata, Tuan, aku gak layak engkau datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, dan itu pasti jadi. Yesus berkata, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Kemudian Yesus berkata, oke, pulanglah, pembantumu sudah sembuh. Dan dia pulang dan dia mendapati pembantunya sembuh. Yesus sang pencipta itu ada di muka bumi. Sampai hari ini dia masih terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Tatkala Anda mempunyai kesulitan, dan dia pun masih bisa memberikan jalan keluar kepada Anda dan saya. Persoalan apapun, sebesar apapun. Beberapa minggu yang lalu saya juga pernah menyampaikan di sini, yaitu kita harus memiliki spiritual vocabulary, perbendaharaan kata yang rohani. Perbendaharaan kata itu apa? Kata-kata yang harus kita keluarkan. Yang rohani itu apa? Perkataan yang sama yang Yesus katakan. Mungkin Anda bertanya, loh, kenapa kita harus memperkatakan perkataan yang Yesus katakan? Karena Yesus pernah berbicara, saya akan ajak Anda untuk membacanya supaya lebih jelas lagi. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian, ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, hanya percaya. Namun kita harus jelas, percaya itu bagaimana? Ia, orang yang percaya tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalau Anda sudah memahami ini, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang kita agungkan, Yesus yang kita sembah, Dia adalah Roh Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Dia Roh Tuhan yang tatkala
Dia mengatakan kepada orang yang sakit, dan kata-kata itu terjadi. Firman berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia juga dapat melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Saya akan ambil satu contoh. Yesus pernah berbicara melalui Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kita yang sudah dibenarkan dengan darahnya, darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu digambarkan, dijelaskan dengan kondisi yang buruk, sakit, penyakit yang tidak bisa sembuh, kondisi yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, situasinya buntu, chaos. Firman Tuhan berjanji, kita sudah dibenarkan dengan darahnya. Kalau Anda percaya ayat ini, Anda percaya dengan perkataan ini, Anda katakan, Tuhan, ada darah Yesus di hidupku. Anda punya masalah dengan jantung, Anda katakan, Tuhan, ada darah Yesus, aku ambil dan aku taruh di jantungku. Darah ini membenarkan jantungku. Klepnya bocor. Klepnya juga dibenarkan dengan darah Yesus, sehingga yang bocor tidak bocor lagi karena klepnya sudah dibuat benar. Mungkin Anda berkata, saya nggak ngalamin itu. Tapi yang saya alami adalah pembuluh darahnya tertutup, blok. Anda katakan, darah Yesus mengalir di saluran darahku. Pembuluh darahku yang blok itu dilewati oleh darah Yesus. Karena dibenarkan, sudah benar. Yang sudah benar berarti nggak boleh blok. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah Anda nggak pernah mengerti apa artinya Anda percaya. Kalau Anda percaya berarti Anda tidak menolak. Kalau tidak menolak berarti Anda menerima. Dan kalau Anda menerima berarti Anda harus memperkatakan dengan perkataanmu. Masalah apa lagi? Mengenai bisnis? Oh, haleluya. Anda dikasih kuasa untuk memperkatakan. Dalam nama Yesus, bisnisku, aku taruh darah Yesus. Pasti bisnis ini tidak diizinkan oleh Tuhan berhenti. Pasti tidak diizinkan oleh Tuhan untuk terganggu dan diganggu. Pemahamanmu mengenai darah Yesus yang membenarkan dan pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kembangkan pengertian ini. Supaya Anda mendapatkan fasilitas dan menikmati fasilitas yang Tuhan Yesus berikan. Inilah mengapa hari ini saya berbicara, mari kita mengenal Dia, mengenal Yesus sampai sedalam-dalamnya. Pak, saudara saya kena kanker stadium 4. Kankernya ada di mana? Kankernya ada di perutnya. Mintalah darah Yesus. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku taruh di perutnya. Perut saudara saya ini. Darah Yesus masuk ke dalam membenarkan perutnya, jaringannya dibuat benar. Dan kanker sudah ada di situ. Maka darah Yesus mengenai kanker itu. Cairan-cairan yang sudah diproduksi oleh kanker itu. Aku katakan menjadi netral karena darah Yesus. Dan daging tumbuh yang diproduksi oleh sel kanker itu. Kena darah Yesus, hancur. Hancur, lebur. Dalam nama Yesus. Masalahnya adalah beranikah Anda punya iman? Yakobus berkata, kalau Anda punya iman dan Anda tidak punya langkah iman, tidak punya perbuatan iman, imanmu tidak bisa menolong Anda. Imanmu mati, imanmu kosong. Berarti kita juga harus tahu
prinsip-prinsip yang Yesus sudah gariskan. Bagaimana Anda mau mempraktekannya tatkala Anda tidak mengertinya. Itu sebabnya kita harus mengerti. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Hosea tadi. Umatku binasa. Binasa. Binasa itu hancur. Binasa itu dirusak. Binasa itu diobok-obok, diobrak-abrik, kira-kira begitu. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak Anda untuk terus mengenal Tuhanmu. Tuhan yang kita sembah itu, mari kita kenali. Supaya seperti yang dikatakan oleh Daniel, saya sudah sampaikan ini, Daniel pasal 11, ya, telah bernubuat. Dan nubuatannya itu pada waktu Daniel bertanya kepada malaikat pada waktu itu, malaikat berkata, Daniel, apa yang kau katakan ini masih jauh. Dan ternyata memang Daniel itu ada di pembuangan dari tahun 603 sebelum Masehi. Dan nubuatan yang terakhir yang Daniel terima 568 Masehi kira-kira. Jadi rata-rata kira-kira 600 tahun. Jadi hari ini kita ada di 2021 ditambah 600. Kira-kira 2600 tahun dari waktu kita hari ini. Itu nubuatan sudah disampaikan. Berarti nubuatan Daniel untuk hari-hari ini di mana kita hidup di tahun 2021. Kita membaca tadi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dari sini kita mendapatkan sesuatu. Ya, tatkala kita mengenal Tuhan yang kita sembah, pengenalanmu akan membawa Anda menjadi kuat. Dan pengenalanmu ini akan membuat Anda bisa melangkah. Seperti yang tadi saya katakan, ada persoalan kesehatan, Anda minta darah Yesus. Darah Yesus yang membenarkan. Dan kalau Anda tahu itu cancer, kenapa Anda harus diam? Tatkala Anda mengerti, Anda mengenal Tuhanmu, kamu mulai bertindak, mulai ngambil darahnya Yesus. Dan darah itu Anda taruh di bagian tubuhmu yang tidak beres. Bagaimana kalau migrain? Ya. Anda bisa katakan, Tuhan aku minta darah Yesus, aku taruh di kepalaku. Darah ini masuk ke dalam membuat pembenaran di seluruh isi kepalaku ini dibuat benar, saraf-sarafnya dibuat benar. Maka migrain tidak boleh ada lagi. Anda berani melakukan sesuatu karena iman. Bagaimana dengan vertigo? Tatkala mata dibuka, semuanya muter. Sama, Anda mintakan darah Yesus. Dan katakan darah itu masuk ke kepalamu dan membuat benar semua saraf-saraf di kepalamu. Sehingga vertigo harus keluar. Tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Dalam nama Yesus. Bagaimana dengan diabetes? Punyakah Anda iman? Anda katakan, diabetes itu biasa diturunkan dari orang tua. Anda katakan, warisan-warisan berupa diabetes yang turun dari kedua orang tuaku, stop. Aku sekarang milik Yesus, aku punya tanda milik Yesus. Saya akan tunjukkan kepada Anda Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda milik Yesus yaitu darahnya. Darah penebusan itu ada pada dirimu.
Tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi dan kondisi, tidak boleh ada roh-roh jahat yang akan mengerjain Anda, menyusahkan Anda. Diabetes itu bikin susah. Kalau ini turun dari ibumu, dari bapakmu, katakan, aku memang anak bapak dan anak ibu. Tapi aku bukan milik mereka karena Yesus sudah menebus aku menjadi miliknya. Aku punya bukti darah Yesus yang menebus itu ada padaku. Dan sekarang warisan itu harus putus. Yang kedua, katakan, aku mengambil darah Yesus, aku taruh di pankreasku. Darah ini masuk ke dalam membuat benar pankreasku. Pankreasku dibuat benar. Hei pankreas, engkau sudah dibuat benar, engkau berfungsi lagi 100%, engkau bisa memproduksi insulin, dan engkau bisa menetralkan gula dalam darahku demi nama Yesus. Ini langkah-langkah iman tatkala kita mengenal Dia. Karena sekali lagi Daniel 11 berkata, umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan melangkah. Oh haleluya. Saya berharap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda mendengar berita ini, saya hanya katakan masih ada harapan. Tergantung iman Anda. Ingat, di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga tadi, segala sesuatu dijadikan oleh firman yang sudah menjadi daging itu. Dan tanpa firman yang sudah menjadi daging tadi, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan oleh Dia. Oh haleluya. Jadi firman yang telah menjadi daging selalu memproduksi, selalu mencipta untuk Anda dan saya. Dia sekarang tetap ada. Setelah kebangkitannya dia tetap ada. Bagaimana sikap Anda mendengar berita ini? Jangan menyerah. Sakit apapun, firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus yang kita sembah, Dia masih tetap bisa berkarya melalui Anda dan saya. Anda bisa memperkatakan dengan berkata, demi nama Yesus aku katakan. Oke? Itulah rahasia kata demi nama Yesus. Demi nama Yesus aku mengambil darah Yesus, aku taruh di ginjalku. Dan darah itu masuk ke dalam ginjalku, membuat benar kedua ginjalku. Anda boleh berkata, Pak, ginjal saya tinggal 1, itu pun cuma 25%. Masih ada harapan. Selama Anda punya iman, Anda mendengarkan berita saat ini, katakan, Tuhan Yesus, aku meminta darah-Mu. Demi nama Yesus aku taruh di kedua ginjalku. Dan kedua ginjal ini dibenarkan, kiri dan kanan, semuanya dibenarkan. Berfungsi kembali, yang kiri berfungsi 100%, yang kanan berfungsi 100%. Sekarang aku katakan demi nama Yesus, pembenaran sudah terjadi, maka tidak ada gagal ginjal lagi. Berani gak Anda memperkatakan itu demi nama Yesus? Karena Yesus sudah mengerjakan semuanya. Oke, saya berharap ini berita yang memberikan Anda pengharapan. Tinggal langkah iman. Berani gak Anda melangkah? Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia bisa melakukan apa yang sudah aku lakukan. Ya, inilah pengenalan kita kepada Yesus. Ya, tadi kita sudah membacanya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dia yang berfirman dan apa yang Dia firmankan jadi. Oh haleluya.
Dia yang menjanjikan, dan yang dia janjikan itu tatkala saya mempercayainya, dia akan melakukannya untuk saya. Oh, puji Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk kalah. Siapapun saudara-saudara dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda memahami firman yang saya sampaikan ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman sudah kami dengar. Roh Kudus, izinkan kami bernubuat. Demi nama Yesus, kebenaran yang sudah aku sampaikan ini masuk ke dalam setiap roh anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit mendengar berita ini. Dan aku katakan demi nama Yesus, kebenaran ini terjadi dalam hidupmu tatkala engkau berani memperkatakan apa yang Yesus janjikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu, engkau juga sudah memberkati roti dan anggur untuk murid-muridmu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Aku percaya engkau bersama dengan kami sekarang. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudara, mari kita memperkatakan perkataan iman. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya, penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku terpuruk, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, semuanya sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekucur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Demi nama Yesus aku terima. Hidup kekal ada di dalam aku dan aku menyatu dengan hidup kekal. Engkau berjanji tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak dikuasai penyakit-penyakit termasuk COVID-19. Demi nama Yesus, aku terima janji Tuhan ini. Posisiku sekarang, aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku.
Firman Tuhan berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus aku terima janji firman ini. Sekarang Tuhan, kami mau praktek iman. Saudara-saudara, mari kita praktek iman. Apapun masalahmu dengan tubuhmu, ambil darah Yesus, oleskan ke bagian tubuhmu, sambil berkata, Tuhan Yesus, aku mengambil darahmu, aku oleskan pada bagian tubuhku yang belum beres. Oleskan dan katakan, seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Aku pasti diselamatkan dari penyakit-penyakit ini. Dalam nama Yesus, aku percaya darahmu masuk ke bagian tubuhku dan membuat pembenaran di bagian tubuhku. Terjadilah itu dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Sekarang saya akan ajak Anda untuk berdoa syafaat untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sekali lagi, kami mau berdoa syafaat bagi jemaat Tuhan, khususnya yang bergabung di PLC Melbourne, yang bergabung Zoe Pasadena Bandung, yang bergabung Zoe Citra Raya Cikupa. Tuhan, kami bawa semua jemaat itu kepadamu. Mereka yang mempunyai kebutuhan, Tuhan, demi nama Yesus, kami katakan ada darah Yesus di setiap jemaatmu ini. Darah penebusanmu ada dalam tubuh mereka. Dan Engkau berjanji tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakainya. Tidak boleh ada situasi dan kondisi, bahkan roh jahat pun tidak boleh. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa yang sakit Tuhan, kami mintakan darah Yesus ada pada setiap di tubuh mereka yang sakit. Dan darah Yesus sudah membenarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa demi nama Yesus. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan jemaat-jemaat Tuhan itu. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing para pemimpin kami. Dan kami terus mendukung doa supaya setiap pemimpin-pemimpin ini diikat dengan kasih-Nya Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik, mengatasi kesulitan-kesulitan. Dan kami juga berdoa Tuhanku, berbicaralah kepada kami setiap bangsa ini Tuhanku, supaya kami semuanya terus berdoa untuk kedamaian bangsa dan negara ini. Dan kami juga terus berdoa, berikan jalan keluar, supaya perekonomian dapat dihidupkan kembali. Pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah untuk perbaikan itu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya pengembangan COVID ini boleh di stop. Masyarakatnya boleh sadar untuk tidak berkerumun, untuk selalu mengusahakan kesehatan pribadinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhanku, berikan pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh mengambil jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami berdoa Tuhanku, mulai saat ini, setiap jemaat Tuhan yang percaya akan darah-Mu, darah Yesus, kami tidak boleh dikuasai oleh COVID-19. Terima kasih Tuhan. Juga penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, dengarlah doa-doa yang kami naikkan ini kepadamu.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Angkat kedua tanganmu, mari kita akhiri. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikkan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Aku katakan darah itu menjadi tanda untuk kami masing-masing, bahwa tidak akan ada tulah yang akan menguasai kami. Sekarang damai yang dari Tuhan, sejahtera, agape kasih Tuhan itu mengalir kepada setiap anak-anak Allah yang mendengarkan berita ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Umat selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus saja sumber kekuatan kita. Mari sekali lagi nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. sama-sama katakan ya sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku Dialah takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dialah sumber kasih karunia, dialah sumber kehidupan. Dia yang akan terus memimpin kita di tahun ini. Haleluya. Teruslah berharap hanya kepada Dia yang menjadi sumber kehidupan selama-lamanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Sekali lagi, percaya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Sekali lagi. percaya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.